Sekarang kita ada di bulan Agustus, bulan di mana negara Indonesia merdeka, bulan di mana hampir seluruh penjuru kota merayakannya, bulan di mana negara kita mengumumkan arti bebas dari lamanya penjajahan. Agustus tahun ini Indonesia memang sudah merdeka selama 77 tahun. Dengan bekal semangat, jiwa pantang menyerah, berdoa, serta bertawakal kepada Tuhan, mereka rela kehilangan banyaknya pahlawan yang gugur, para pejuang yang cacat karena perang, kehilangan harta, saudara, dan segalanya demi merebut kemerdekaan waktu itu. Setelah Indonesia merdeka, sudah seharusnya seluruh rakyatnya juga merasa merdeka, atau selalu berjuang untuk memerdekakan dirinya sendiri. Kemerdekaan bangsa memang didapatkan setelah perjuangan melawan negara lain, penjajah asing. Tapi kita sering menutup kebenaran jika kita juga harus berjuang memerdekakan diri dari jenis penjajahan seperti kemiskinan, kebodohan, rasa rendah dan tidak percaya diri, keterbelakangan yang muncul dari hati kita sendiri, pikiran kita sendiri. Indonesia memang sudah merdeka, tapi seluruh rakyatnya belum tentu benar-benar merdeka. Karena keterbatasan dan kelemahan, bisa saja sebagian rakyat masih terjajah oleh berbagai kekuatan di luar dirinya. Bahkan tidak bisa dipungkiri jika dirinya sendiri pun turut menjajah untuk mengikuti standarisasi yang berlaku, yang menurut kehidupan normalnya harus begini, harus begitu. Jika tidak, akan aneh, akan asing, dan mengharuskan sama. Harus tercapai, harus sesuai. Apakah itu yang dinamakan merdeka? Menurut Wikipedia, definisi kemerdekaan adalah kondisi suatu bangsa atau negara yang menjalankan pemerintahan sendiri tanpa diatur oleh pihak manapun. Ini bisa disamakan dengan keadaan diri. Menurutku, memerdekakan diri sama dengan usaha mengatur diri sendiri tanpa campur tangan orang lain, tanpa mengikuti keinginan orang lain, dan melakukan segala aspek di kebaikan sesuai keinginan kita, sesuai kemampuan kita, tanpa paksaan siapapun, tanpa paksaan apapun. Tapi di zaman sekarang, banyak hal yang membuat kita seringkali memaksa diri untuk seperti yang lainnya. Misalkan, menjadi keharusan mempunyai harta banyak untuk orang-orang yang bekerja puluhan tahun, harus memakai produk bermerek, mengumpulkan barang-barang mahal tanpa tujuan yang jelas. Jika tidak, kita akan merasa iri, akan merasa gagal dan tidak berhasil. Mengenai fisik, untuk perempuan, katanya yang namanya perempuan cantik itu harus berkulit putih, mulus, bersih, berbadan tinggi dan ideal. Dan kita berlomba-lomba untuk mencapai target itu dengan membeli produk pemutih badan, membeli vitamin mahal peninggi badan,
memaksa diri untuk diet. Ya, jika kita mampu secara keuangan, tidak masalah. Lakukan selagi kita bisa. Jika tidak, jangan memaksa ya. Dan jangan merasa rendah juga. Memerdekakan diri bukan semata-mata harus melakukan seperti yang orang lain lakukan, kemudian kita senang. Tapi cukup lakukan hal yang mampu kita lakukan dan syukuri apapun yang sudah Tuhan tetapkan. Semua yang diciptakan Tuhan pasti mempunyai kelebihan. Kita memang kurang di satu hal, tapi bukan berarti di semua hal juga menjadi kekurangan kita. Memerdekakan diri juga sama dengan memerdekakan pikiran. Tidak perlu terlalu ambil hati akan komentar orang, akan segala hal yang tidak mampu kita lakukan. Padahal menurut kita usahanya sudah maksimal. Memerdekakan diri berarti menerima dengan lapang dada semua takdir dari Tuhan. Selama menurut Tuhan tidak wajib, tidak harus, kita tidak perlu memenuhinya. Sebenarnya, tanpa aku berbicara panjang tentang memerdekakan diri, kita semua sedang berjuang akan itu. Tapi tidak semudah yang kita bicarakan. Tidak segampang itu untuk berdamai dengan diri sendiri. Wajar, namanya juga manusia. Belenggu yang dihadapi kita berbeda, dan ternyata tidak kalah kuat. Tidak sedikit jumlahnya juga mengakibatkan kesengsaraan. Kemerdekaan bersifat utuh dan menyeluruh, lahir maupun batin. Jika terlalu sulit untuk mengendalikan keduanya bersamaan, paling penting mulai dari batin. Bebaskan diri dari perasaan rendah diri, perasaan tidak dipercaya orang, perasaan mempunyai banyak musuh, perasaan iri, dengki, dan lainnya. Bulan Agustus menjadi salah satu waktu untuk mengenang pahlawan. Berterima kasihlah akan perjuangannya. Bisa berlaku juga untuk kita. Karena menurutku, pahlawan terdekat dan terhebat adalah diri sendiri. Jika kita selalu berjuang memerdekakan diri, jangan lupa untuk berterima kasih kepada diri sendiri yang sudah berjuang lebih dan lebih lagi untuk tetap sabar dan kuat sampai saat ini. Karena hanya diri sendirilah yang menolong kita di masa-masa sulit. Selamat merdeka Indonesiaku. Selamat merdeka diriku.